Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Di tengah konflik dunia yang geopolitik yang belum juga selesai-selesai, ini di Indonesia, di dalam negeri kita ada satu kebijakan Pak Prabowo yang luar biasa, Pak Yai. Salah satunya adalah penutupan 1.000 tambang ilegal, tambang timah ilegal di Sumatera, sehingga menghasilkan kebijakan pemberantasan habis-habisan penyelundupan timah. Imbasnya harga timah yang cukup naik tinggi di pasar dunia menyebabkan kebijakan ini juga memberikan angin segar terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Nah, beritanya ini. Nah, tapi apa imbasnya Pak Yai terhadap emiten-emiten timah atau ya emiten-emiten timah yang mungkin juga menikmati dari kebijakan yang ditelurkan Pak Prabowo ini, sehingga kenaikan ini juga memberikan efek yang positif untuk trader yang besok Senin akan mengakumulasi saham-saham timah, Pak ya. Gimana? Ya, harga timah dunia memang luar biasa naik ya. Dari mulai tanggal 1 Januari itu sampai dengan sekarang terus mengalami kenaikan ya. Salah satunya dipercaya karena Indonesia sebagai penghasil timah terbesar itu mengurangi ekspornya, gitu ya. Betul. Tapi di lain pihak penurunan ekspor atau pembatasan ekspor ini juga dikeluhkan oleh emiten timah, jadi mereka juga pendapatannya ikut turun ya. Oleh karena itu juga pada 4 hari perdagangan kemarin itu saham timah, emiten timah yaitu NCKL, kemudian NICL, kemudian TINS dan INCO juga tidak bergerak terlalu naik, cenderung stagnan ya. Ya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari arus investor asing bisa Anda lihat bahwa yang paling deras itu ke INCO ya teman-teman, bisa Anda lihat seperti ini. Ya kemudian untuk NCKL atau Trimegah Bangun Persada juga naik terus ya, akumulasi asing terus ya. Kemudian ya PAM Mineral sebagai ini, PAM Mineral ini perusahaan nikel kecil juga akumulasi meskipun pada hari Jumat kemarin sempat ada koreksi sedikit, ada keluar sedikit dari investor asingnya. Ya, dengan koreksi sekitar 2,6%, dan kemudian TINS ya, TINS juga ada arus investor asingnya masuk, kemudian tapi dalam 5 hari ini kelihatannya keluar ya, keluar tapi sahamnya justru naik tipis 1% sampai dengan 7% ya, tanggal 14 ini tinggi banget 7% kenaikannya ya. Jadi sepertinya mereka swing high karena mereka udah mencapai level all time high-nya sendiri. Jadi kalau jagoan saya sih di sini INCO terus terang saya juga lagi akumulasi untuk INCO ya, dan juga untuk NCKL ya. Jadi 2 miners atau penambangan timah terbesar ya. Mungkin kalau misalkan besok Senin dan minggu ini ada sentimen positif dari aksi korporasi atau dari news, mungkin saya berharap di 2 emiten ini bisa memberikan keuntungan yang lumayan kepada kita semua. Nah, imbasnya ini terhadap kebijakan yang tadi kan ini cukup ternyata tidak menaikkan ini Pak ya, nggak bergerak gitu ya. Nah, apakah tren ini juga akan berkembang juga di pekan depan terhadap isu pemerintah yang membatasi ekspor? Ya, khusus emiten yang sudah mengajukan penambahan kuota itu adalah INCO ya. Anda bisa cek beritanya ya.
Bisa Anda cek beritanya, Anda ketik aja Inco Mm-mm. meminta tambahan kuota. Nah, ya ini bisa Anda lihat 4 hari yang lalu ya teman-teman. Inco itu meminta tambahan kuota ya ini ya. Ya ini ya minta tambahan kuota karena kalau kuotanya sedikit ya Inco juga apa namanya performanya akan turun ya. Oke. Nah ini bahkan sampai Inco yaitu menghadap ke Komisi 7 DPR ya di hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Nah, jadi kalau kemudian permintaan Inco ini kemudian disetujui, Mm-mm. maka diprediksi harga saham Inco ini bakal naik ya. Karena ya. Karena Inco ini termasuk gede juga, Pak. Mm-mm. Oke, dan kabarnya dia juga merapat juga ke Kementerian ESDM, Pak Yai, Hmm. agar kebijakan apa tadi penyelundupan itu dipangkas, tapi juga benar dia juga minta tambahan kuota tadi. Jadi selain dia ke DPR, dia juga ke pemerintah nih untuk minta tambahan kuota sehingga bisa memberikan nilai positif lah untuk bisnisnya dia. Gitu. Kemudian yang ada kaitannya dengan nikel-nikel nyerempet-nyerempet sedikit itu adalah biji besi ya teman-teman. Biji besi ini juga harganya lagi naik gila-gilaan ya teman-teman. Jadi yang punya biji besi itu ada BRMS ya. Oke. Ya, kemudian ada GGRP dan kemudian ada KRAS dan kemudian ada ISSP ini ya, pertambangan mineralnya ya, eksplorasi biji besi ini BRMS ya. Produsen baja ya, ada KRAS, ada GGRP, ada ISSP, ada baja, ada beton, ada GTST, ada LMSP dan ada CTBR ya. Tapi mungkin yang akan banyak berpengaruh ya BRMS ini ya. Benar. Ya, yang BRMS ya. Itu. Jadi memang sepertinya tahun 2026 ini adalah era perlogaman ya. Era perlogaman. Logam-logam, komoditas logam itu sepertinya menjadi incaran para investor ya. Benar. Dan karena menjadi incaran para investor ya, kemungkinan harganya akan apresiasi ya. Jadi kita masukkan emiten-emiten logam ini kepada watchlist kita, kepada porto-porto kita, ya bisa untuk Anda scalping, bisa Anda swing, atau bahkan kalau berani Anda agak hold lama menjadi value investing. Tapi pastikan Anda untuk value investing adalah Anda simpan saham-saham yang tier 1 ya, yang peringkat 1 dari perlogaman ya, seperti BRMS ya, seperti AMMN tadi ya, untuk aluminium ada ADMR ya, itu bisa menjadi salah satu alternatif Anda untuk Anda hold di tahun 2026. Betul. Dan sepertinya tahun 2026 yang seperti Pak Yai bilang, ini memang trennya saham-saham logam, emas, mineral dan lain-lain, termasuk timah ya cukup luar biasa Pak ya. Iya. Jadi perlogaman ya, jadi emas, silver ya, aluminium, tembaga, kemudian biji besi, nikel, timah gitu ya. Sepertinya menjadi sebuah lonjakan transaksi, lonjakan permintaan di tengah dunia yang mungkin butuh logam untuk membuat alat-alat perang ini. Iya, betul. Sama juga kenaikan ini Pak ya, kenaikan data center. Kenaikan data center itu juga membutuhkan energi kan. Nah, salah satunya ya tadi sumber-sumber alam kayak batu bara itu juga cukup luar biasa. Ya, betul. Karena pastinya kan batu bara itu diperlukan untuk industri-industri yang membutuhkan kalori yang besar ya. Jadi besar. Misalkan Anda di industri peleburan baja gitu kan untuk militer ya, kemudian itu kan semua butuh energi yang tinggi tapi murah ya. Jadi nggak mungkin pakai gas ya. Pakainya adalah selalu batu bara. Jadi batu bara ini agak aneh, biasanya bulan-bulan Januari seperti ini adalah harga-harga yang rendah, tapi
malah khusus tahun ini malah justru loncat Pak. Loncat Gitu. tinggi-tinggi semua harganya Pak ya. Betul. Oke, baiklah itu tadi prediksi Pak Yai terkait saham-saham timah dan juga perlogaman lainnya. Semoga ini jadi referensi Anda untuk para trader untuk besok trading di Senin sampai dengan Jumat. Baiklah, terus pantau video-video kita berikutnya di sahambagus.co.id dan juga di Gosip Market. Salam cuan Investor Retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.